Cek, bismillah, ya. Cek, bismillah, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian serta Bapak Ibu, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita bisa berjumpa kembali di masjid kita ini ya, dalam rangka mengkaji ilmu syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita amalan ya, pahala di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita dari kitab fikih muamalah yang berikutnya, yaitu al-muamalat al-mu'asirah dan al-muamalat al-maliyah, muamalat masrafiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Syubairi, sudah sampai tentang klasifikasi jual beli. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelompokan jual beli ya, kalau tidak salah, berdasarkan objek ya, berdasarkan objek.
Jual beli salam udah belum ya? Lupa saya. Pekan lalu 2 pekan lalu anak-anak saya sudah berbicara tentang jual beli salam belum? Sudah ya? Sudah. Al-Qaidah As-Saniyah. Kaidah yang pertama masih ingat pekan lalu dalam jual beli itu? Hukum asal jual beli adalah halal ya. Nah, itu intinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Qaidah As-Saniyah. Kaidah yang kedua, la yasih al-bai' illa bi ijtima' syurutahu wa intifa mawani'ihi. Tidak sah jual beli kecuali terkumpul padanya syarat-syarat sah jual beli dan terhindar dari larangan-larangan jual beli. Ya, ini suaranya agak sember ya, agak doer, cempreng ya. Ya, kaidah yang pertama itu kan hukum semua jual beli itu boleh. Nah, ini yang menjadi mindset kita yang memberikan kepada kita keleluasaan atau kebebasan di dalam membuat berbagai macam contoh ya transaksi jual beli. Kemudian hikmah yang kedua ya dari kaidah yang pertama ya, hikmah yang pertama tadi bahwasanya memberikan kepada kita keleluasaan ya untuk membuat berbagai macam skema jual beli. Kemudian hikmah yang kedua ya bahwasanya tidak ada segala sesuatu ya di dalam muamalah itu yang selama-lamanya haram. Ya, selama-lamanya haram itu tidak ada. Kecuali memang dia haram secara zat seperti babi, anjing dan yang lainnya. Ya, selama sesuatu itu muamalah itu ya hukum asalnya adalah mubah, maka jika terhindar dari apa-apa yang diharamkan, bisa dihilangkan hal-hal yang mengandung keharamannya, maka akan kembali kepada hukum asal yaitu mubah atau halal. Nah, di sini dijelaskan dalam kaidah yang kedua ya bahwasanya meskipun hukum jual beli itu asalnya adalah mubah, tetapi dia tidak bisa menjadi akad jual beli yang sah ya selama tidak terkumpul beberapa persyaratan. Dan terhindar dari hal-hal yang dilarang ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam persyaratan-persyaratan di dalam jual beli, kita harus mengetahui dulu komponen ya penyusun sebuah akad jual beli. Ya, komponen penyusun sebuah amaliyah ya, sebuah amalan atau sebuah kegiatan itu biasanya disebut apa, anak-anak? Sebuah amalan ya itu terdiri dari beberapa step atau rangkaian ya. Nah, itu disebut apa? Misalnya sholat ada niat, ada takbiratul ihram, apa namanya itu? Rukun, iya betul. Nah, setiap amaliyah ya, setiap amalan itu memiliki rukun. Jadi rukun itu apa? Rukun adalah komponen penyusun sebuah amaliyah ya, sebuah amalan. Nah, begitu juga dengan jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun. Ya, jual beli memiliki tiga rukun. Yang pertama adalah as-sighah, sigot ya, sigot. Apa itu sighah? Ya. Al-maksud bi sighah ya. As-sighah
qad takunu qauliyah. Sighah itu adalah akad ya, atau kontrak, atau persetujuan ya, atau kesepakatan. Nah, itu akad, itu sighah. Tambah ini. Cek, bismillah. Cek. Cek, bismillah, cek. Sudah nyala. Cek. Hah? Nggak nyala ya? Nggak nyala. Ya, jadi sighah itu apa? Sighah itu adalah kontrak ya, atau akad, atau kesepakatan ya. As-sighah qad takun qauliyah. Kesepakatan itu bisa berupa ucapan ya, ucapan penerimaan atau ucapan penyerahan. Ya, misalnya apa? Anak-anak yang biasa dilakukan untuk akad, bang beli ya. Itu sudah termasuk akad ya. Bang beli berapa? 1.000 ya. Oke. Beli 3. Nah, itu disebut akad ya, disebut kesepakatan. Wal qabul, ijab qabul ya. Qabul itu adalah penerimaan. Wa qad takunu fi'liyah. Kesepakatan atau akad atau transaksi itu ya, atau kontrak, itu juga terkadang bisa berupa perbuatan ya, tanpa ada ucapan-ucapan bisa. Seperti kita di supermarket ya, kalau belanja itu terkadang diam-diaman ya, enggak? Diam-diaman antara kita dengan kasir ya, diam-diaman. Jadi nggak perlu ada omongan apa-apa, taruh keranjang, scan, muncul tagihan, terus kita bayar. Nah, itu juga sudah termasuk ijab qabul ya, atau bentuk kesepakatan. Atau di zaman sekarang lebih canggih lagi ya, akad itu bisa dalam bentuk klik ya, klik di dokumen online, Google Form, atau di platform website. Yaitu bisa dengan klik. Itu sudah merupakan akad jual beli atau kontrak. Kemudian rukun yang kedua yaitu adanya al-aqidan ya, adanya pihak yang melakukan transaksi, yaitu al-bai', yaitu si penjual, wal mushtari, dan si pembeli. Penjual dan pembeli jelas ya. Jadi kalau nggak ada salah satunya ya nggak terjadi jual beli. Tidak mungkin ada penjual kalau nggak ada pembelinya nggak laku ya. Pembeli kalau nggak ada yang jual nggak jadi beli ya apa yang mau dibeli. Kemudian ar-ruknu tsalis, rukun yang ketiga yaitu al-maq'ud 'alaih syai'an, yaitu objek atau barang yang diakadkan ya, barang yang diakadkan. Yaitu apa? As-sil'ah allati satuba', yaitu barang yang akan dijual. Was-saman ya, dan harga. Ya. Nah, rukun yang pertama dan yang kedua itu masyarakat sudah paham. Kebanyakan masyarakat sudah paham. Akan tetapi rukun yang ketiga ini yang sebagian masyarakat masih terkadang mengenyampingkan rukun yang ketiga, yaitu apa? Barang, adanya barang. Jadi kencang, alhamdulillah. Adanya objek, adanya barang. Nah, terutama di zaman sekarang, di zaman kemudahan berjualan lewat online ya, karena barang aslinya nggak terlihat. Kemudian lewat grup WhatsApp jualan ya, banyak masyarakat yang melakukan akad jual beli tapi tidak memiliki rukun yang ketiga, yaitu as-sil'ah ya, atau al-maq'ud 'alaih, objek atau barang yang hendak dijual itu nggak ada ya, maka tidak terpenuhi rukun jual beli. Seharusnya dia nggak boleh jual beli. Nah, ketiga rukun ini memiliki kriteria
komponen-komponen penyusun akad itu memiliki kriteria atau persyaratan ya yang disebut dengan syarat sah jual beli. Ammal aqidan fayastaritu fihi ma salasah syurut. Adapun pihak yang bertransaksi, ya jadi objek yang dipertukarkan, pihak-pihak yang melakukan akad atau rukun-rukun jual beli itu memiliki kriteria, ya. Nah kalau kriteria akad ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian kriteria atau syarat sah bagi orang yang hendak melakukan transaksi jual beli. Ada 3 syarat sah bagi pelaku transaksi. Ya, ada 3 syarat sah bagi pelaku transaksi. Yang pertama ridho, ya, ar-ridho. Yang kedua al-ahliyah, ahli. Ya, nanti kita jelaskan apa itu karakter ahli ya di dalam transaksi jual beli. Yang ketiga al-milku, kepemilikan, al-milku. Nah ini 3 syarat untuk pelaku transaksi atau si penjual dan si pembeli. Wa amal maqun alaih fayashtaritu fihi aidan salasa syurut. Adapun barang yang dipertukarkan ya itu juga memiliki 3 syarat. Jadi yang jualan ada syaratnya ya, tadi 3 syarat-syarat yang jualan atau yang beli itu ada 3 tadi ya. Kemudian syarat-syarat barangnya atau objeknya itu juga ada 3. Yang pertama al-ibahah, mubah ya, barangnya harus barang mubah. Yang kedua al-qudrah ala at-taslim ya, dapat diserah terimakan barangnya. Dapat diserah terimakan itu maksudnya adalah ready ya, atau dalam penguasaan si penjual. Kemudian syarat yang ketiga bagi objek atau barang yaitu ala ilmu, pengetahuan ya, pengetahuan terhadap apa? Pengetahuan terhadap spesifikasi, kadar atau harga barang. Nah itu, jadi setiap rukun ada ketentuannya, ada term and conditionnya, ada syarat sahnya ya. Tadi masing-masing ada 3 syarat sah bagi pelaku transaksi, ada 3 yaitu ridho, ahli dan kepemilikan. Kemudian syarat sah bagi objek juga ada 3 yaitu harus barang yang ibahah, mubah, harus dapat diserah terimakan dan harus diketahui. Ya, kemudian kita jelaskan masing-masing syarat sah yang tadi kita sebutkan. Asyaratul awal, syarat sah yang pertama, ini masih di adjust ya? Hah? Dari sininya kayak naik turun gitu ya? Ini gimana? Harus diapain? Oh, cek bismillah, cek. Oh iya benar. Jadi harus pas. Ya, syarat sah yang pertama tadi bagi pelaku transaksi, yakni la budda an yakuna hadzal aqd nasyi'an an ridha minhuma wa taradi bainahuma. Jadi akad jual beli ini harus mengandung unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Ya, tidak boleh ada paksaan dari penjual atau pembeli. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Coba anak-anak tulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Belajar imla. Nanti cek di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum.
Nah, nanti dicocokkan di Al-Quran, benar nggak tulisannya? Nah, itu cara belajar writing ya, menulis supaya lancar menulis bahasa Arab. Jadi kalau ustadznya nyebutin hadis atau ayat, dicatat, terus nanti dicocokkan di kitab ya, di Al-Quran. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali dengan jalan perniagaan, kecuali dengan jalan jual beli dengan saling ridho di antara kalian. Nah, berarti di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya mengambil harta orang lain ya, atau mengambil apa yang menjadi milik orang lain ya, diambil menjadi milik kita, itu tidak sah ya, atau batil, kecuali dengan cara jual beli. Ya, nggak boleh kita merampas ya, menipu, korupsi ya, gulul atau yang lainnya, itu tidak boleh kecuali dengan negosiasi, yaitu dengan akad jual beli, tawar menawar. Itu syarat sah yang pertama tadi. Jadi kalau kita total syarat sah ada berapa itu tadi? 6 ya. 3 syarat sah buat si pelaku, 3 syarat sah buat barang. Ya, jadi ada 6 syarat sah jual beli. Asyaratus tsani, syarat sah yang kedua yaitu al-ahliyah. Ahli, apa maksud ahli dalam akad jual beli? Ya, ini keduanya harus ahli ya, si penjual ahli, si pembeli ahli. Apa itu? An yakuna jaizut tasarruf, yaitu pihak yang melakukan transaksi ya, boleh melakukan, dinyatakan telah boleh atau sah atau cakap melakukan akad. Ya, dia dapat melakukan transaksi. Wa jaizut tasarruf yaqulu anhu ahlul ilmi, ya ini dinyatakan boleh melakukan transaksi ya. Menurut para ulama itu ada 3 kriteria. Nah, orang dinyatakan boleh melakukan akad atau melakukan transaksi itu disebut ahli ya, standar ahli dalam jual beli itu ada 3 syaratnya, yaitu al-baligh, sudah baligh ya, sudah baligh, kemudian aqil, berakal atau waras ya otaknya, atau dia tidak ada gangguan atau tidak ada kelainan ya. Jadi ada beberapa manusia yang akalnya mungkin kurang sempurna, baik itu karena gila atau karena Down syndrome ataupun karena autisme ya. Nah, itu tidak layak melakukan transaksi jual beli. Harus ada pendampingnya, harus ada wakilnya. Kemudian rasyid ya, rasyid ini cakap. Ya, dalilnya banyak ya, ada beberapa, kurang lebih ada 2. Yang pertama surat An-Nisa ayat 5, kemudian surat An-Nisa ayat 6. Ini standar kecakapan atau keahlian dalam melakukan transaksi jual beli. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Kemudian yang An-Nisa ayat 6-nya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, ini dianjurkan untuk menguji anak yatim, kecakapan anak ya, kecakapan anak. Ya, ini diuji, misalnya disuruh belanja atau disuruh pegang uang ya untuk dijaga, atau disuruh belanja. Nah, kalau dia sudah bisa menunaikan amanah itu, maka berarti dia sudah cakap ya di dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau anak-anak itu biasanya umur mumayyiz ya, umur mumayyiz itu ya ini sudah bisa disuruh ya, sudah bisa disuruh. Kalau sudah bisa disuruh berarti sudah bisa menggunakan akad wakalah ya untuk belanja meskipun dia belum balik. Biasanya usia 7 sampai 12 tahun ya, tergantung perkembangan anaknya. Itu ada yang udah bisa disuruh, ada yang belum. Nah, kalau dia sudah balik, nah dia sudah berhak melakukan transaksi sendiri meskipun nggak disuruh orang tua. Ya, jadi dengan keinginannya sendiri dia bisa melakukan transaksi
jual beli. Kemudian ada syaratus salis, syarat sah yang ketiga, yaitu al-milku, kepemilikan. An yakuna al-aqid sawa'un kana al-ba'i awil mushtari malikan lil maq'ud alaih alladhi sayajri alaihi al-aqd. Nah, jadi pihak yang melakukan transaksi, yaitu baik si penjual maupun si pembeli, harus memiliki objek yang akan dia lakukan transaksi. Objek itu meliputi apa saja? Barang dan apa tadi? Barang dan uang, ya enggak? Kalau si penjual, nah kalau si pembeli juga harus memiliki uangnya sendiri, nggak boleh pakai uang orang. Kalau pakai uang orang namanya apa? Mencuri, ya enggak? Belanja pakai duit orang itu namanya mencuri, ya. Sama penjual juga nggak boleh dia jual barang punya orang, atau jual barang yang masih di toko orang, atau menjual barang yang masih di internet belum dia pesan, nggak boleh, ya. Harus dia memiliki barang baru dia jual kembali. Au yaqumu maqamul malik, ya, atau kemungkinan yang kedua dia menempati posisi pihak yang diwakilkan, ya. Jadi kalau mau jualan pilihannya hanya dua, punya barang atau uang sendiri, atau disuruh orang untuk jualin, atau disuruh orang untuk beliin, ya. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Jadi wakil. Iya, jadi agen, jadi wakil. Ya, kalau contoh seperti ini, kalau kita nggak punya duit, ya, tapi disuruh orang untuk belikan sesuatu, itu biasanya duitnya dikasihin nggak? Dek, tolong beliin bapak apa misalnya, mie, telur, ya, ke warung. Duitnya dikasihin nggak? Dikasihin. Begitu juga kalau kita mau jualan, Pak, mau jualin barang saya nggak? Oh iya mau, nih barangnya, jualin. Nah, itu logikanya gampang kan? Nah, tapi orang-orang zaman sekarang ngakunya pakai akad wakalah, ya, ngejualin, disetujui orang untuk menjualkan barangnya, tapi barangnya nggak dikasihin, ya nggak? Seperti dropshipper itu jualin dari toko orang, tapi yang punya barang tidak menyerahkan objek, ya, tidak menyerahkan barang, atau bahkan si pemilik tokonya nggak tahu kalau si fulan ini jualin barang dia di internet, itu nggak tahu, ya, kecuali dia sudah mengabarkan bahwa ada yang beli. Atau di toko-toko online zaman sekarang itu ada fitur-fitur, misalnya kirim sebagai dropshipper, ya, atau bahkan si marketplace-nya nggak tahu kalau yang beli itu adalah dropshipper. Yang tahunya ada yang klik, ya, ada yang klik, dia bayar, ya, dikirim alamatnya langsung ke alamat yang beli. Nah, ini biasanya toko online nggak tahu. Saya berharap kedepannya ada toko online yang bisa melacak, ya, para dropshipper ini, jadi difilter. Jadi yang bisa jualan hanya memang orang yang register sebagai penjual, ya, bukan sebagai pembeli, tapi hakikatnya dia dropshipper. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Hakim bin Hizam, ya, alladzi fi sunan, di dalam kitab-kitab sunan, ya, Sunan At-Tirmizi, ya, dan yang lainnya, la tabi' ma laisa indak, janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki, ya. Nah, ini prinsip, ini syarat sah, ini kewajiban, ya, nggak boleh kita menjual yang bukan milik kita, ya. Kenapa hal ini dilarang? Ya, kenapa hal ini dilarang? Karena ini justru inilah yang membedakan antara jual beli dengan riba, antara jual beli yang hakiki, ya, dengan yang hanya jualan uang. Mengapa orang-orang menghindari memiliki barang terlebih dahulu? Ya, karena mereka tidak mau terkena resiko-resiko jual beli. Resiko-resiko jual beli itu
ya, seperti resiko nggak laku, ya, resiko butuh modal, resiko susut barangnya, resiko butuh penyimpanan, ya, dan resiko-resiko jual beli yang lainnya. Maka mereka menunggu, ya, menunggu ada yang pesan, menunggu ada yang beli, baru mereka membelikan barang dari supplier. Nah, ini nggak sah, ya, tidak sah. Kalau kita melakukan transaksi tanpa ada objek, ya, maka sudah pasti itu haram. Ya, sudah pasti itu haram. Hendaklah kita perhatikan kalau kita mau ngambil untung, cek, bismillah. Kalau kita mau mengambil untung, itu harus ada objek, ya, objek kita itu objek barang, objek jasa, atau investasi, ya. Itu kalau kita jualan tapi nggak ada barangnya, ini harus hati-hati. Inilah yang membuat ya. Cek. Ini mati. Cek setelah suaranya udah bagus semua. Ada ini kencangan. Cek bismillah, ya. Ya, ini udah bagus. Ya, jadi ini agar memudahkan, ya, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu, perbedaan antara jual beli dengan riba itu dari keberadaan objek. Coba Bapak Ibu perhatikan skema leasing. Ya, kenapa mereka dianggap riba? Karena mereka jualan, barangnya nggak ada, iya nggak? Leasing itu dianggap hukumnya riba karena mereka jualan, barangnya nggak ada. Nunggu orang beli, nunggu orang menyerahkan DP, ya, baru dia beli barangnya dari supplier atau dari toko. Nah, kita nggak boleh seperti leasing itu, ya. Ini kalau kita mau jualan, barangnya harus ada. Jadi kalau kita jualan nggak ada barang, ya, berarti kita ngambil untung dari mana? Dari tukar duit, ya, dari pertukaran uang. Nah, pertukaran uang itulah yang namanya riba. Mengambil untung dari pertukaran uang itu namanya apa? Riba. Kalau yang namanya jual beli adalah mengambil untung dari pertukaran apa? Uang dengan barang. Ini mudah-mudahan jelas. Ini hal yang apa, ya, sepele dan mendasar sebetulnya, tapi banyak masyarakat yang nggak paham, nggak bisa membedakan mana jual beli, mana riba. Cukup beda antara jual beli dengan riba adalah dari objek, ya. Kalau jual beli itu uang dengan barang, kalau riba itu adalah uang dengan uang. Ini simpel sebetulnya perbedaannya. Jadi ini masuk syarat sah jual beli, yaitu kepemilikan. Si penjual memiliki barang dan si pembeli memiliki uang. Ya, nggak boleh pakai duit orang dalam belanja atau pakai barang orang buat dijual. Ini perbedaan yang prinsip. Ya, kemudian syarat sah yang keempat yaitu al-ibahah. Nah, ini sudah masuk syarat sah bagi objek, ya, al-ibahah. Ya, jadi maksud dari ibahah di sini adalah barang yang diperjualbelikan itu barang yang hukumnya mubah, ya, boleh dimanfaatkan, ya, boleh dimanfaatkan min ghairi hajatin. Jadi boleh dimanfaatkan, ya, tanpa ada hajat, ya, yang memaksa. Loh, memangnya kenapa? Karena kalau barang yang haram itu sebetulnya boleh dimanfaatkan kalau ada hajat yang memaksa, ya, kalau darurat. Nah, tapi barang yang mubah itu meskipun nggak ada hajat pun, nggak ada keperluan yang mendesak pun boleh dimanfaatkan. Dan takunu fihi manfaat mubahah, atau barang yang dia memiliki manfaat yang dibolehkan. Karena ada sebagian barang itu memiliki manfaat muharramah, ya, manfaat yang diharamkan. Contoh,
Barangnya halal, coba sebutkan barang yang barangnya sendiri barang halal, tapi pemanfaatannya haram, nggak boleh dimanfaatin. Apa contohnya? Barangnya halal, nggak najis, tapi dia nggak boleh dimanfaatkan, manfaatnya haram. Apa contohnya? Bapak-bapak, ada anak-anak, apa contohnya? Tahu nggak? Barangnya halal, barangnya mubah, nggak najis, tapi dia manfaatnya haram. Apa contohnya? Hah? Apa? Hah? Rokok. Iya betul juga sih, cuman rokok ya barangnya kan nggak najis ya. Iya, tembakaunya itu kan halal sebetulnya. Tembakau kalau digunakan untuk keperluan yang halal. Tapi kalau sudah dibentuk, dicetak jadi rokok, ya nggak bisa diapa-apain ya, kecuali dimanfaatkan dengan cara yang haram boleh. Atau yang lebih gampang, alat-alat musik ya nggak? Ya alat musik, gitar misalnya, gitar. Barangnya kan barang halal, kayu sama senar, besi misalnya. Tapi dia memiliki manfaat yang diharamkan. Nah itu. Nah, jadi kalau mau jual, jadinya boleh nggak jualan gitar, atau jualan rokok, ya nggak boleh. Jadi bukan sekedar barangnya yang harus barang mubah, tapi manfaatnya juga harus manfaat yang mubah. Jadi manfaat itu harus sifat mubah itu melekat pada dua, yaitu pada barangnya sendiri dan pada manfaatnya. Manfaatnya juga harus manfaat yang mubah. Hal ini berdasarkan dalil ya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad ya. Inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akhla syai' harrama alaihim samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan terhadap suatu kaum dari memakan sesuatu, maka secara otomatis mengharamkan pula jual belinya. Jadi yang haram dimakan, haram dijual. Dari hadis ini zahirnya seperti itu ya. Sesuatu yang haram dimakan, maka haram dijual. Rokok dimakan haram, berarti jualan rokok haram. Ya, karena ada di tetangga saya juga ada. Dia nggak ngerokok, ya. Dia tahu rokok itu buruk, tapi dia jualan rokok. Nah, ini nggak paham ya. Jadi kalau haram dijual, haram dimakan berarti haram dijual. Anjing dimakan haram, dijual haram ya. Kucing dimakan boleh nggak? Nggak boleh. Dijual? Hah? Boleh nggak jualan kucing? Nah ini memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Nah pendapat yang kuat, kalau kucingnya kucing lokal ya, kucing biasa itu haram diperjualbelikan ya, karena haram dimakan tadi. Tapi kalau kucingnya kucing ras, kucing impor ya, kucing ya kayak macam kucing Persia, kucing Angora ya, itu boleh dijual. Kenapa? Karena biaya perawatannya mahal ya enggak. Dia kalau makannya sembarangan mencret dia ya, kalau jadi harus dirawat, harus disuntik obat, harus jadi ibaratnya itu adalah harga biaya perawatan ya, harga biaya perawatan. Nah kalau kucing seperti itu boleh diperjualbelikan. Kemudian dalil yang lain ya tentang bahwasanya yang dijual belikan itu harus barang yang mubah dan manfaatnya pun harus mubah. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain ya, kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar ya, miras, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung ya. Fahadhil umur al-arba'ah al-madhkurah fil hadis ya harrama bai'iha. Ya,
Empat komponen atau empat item yang tadi disebutkan dalam hadis ini diharamkan jual belinya karena memiliki manfaat yang haram, ya. Miras, ya, kemudian bangkai, ya, kemudian babi, kemudian patung, ya. Patung ini haram diperjualbelikan. Kemudian syarat yang kedua dari objek barang, ya, atau syarat yang kelima dari total syarat sah jual beli, yaitu al-qudrah ala at-taslim. Ya, ini kemampuan untuk menyerah terimakan barang. Nah, ini kemampuan untuk menyerah terimakan barang atau barang yang dijual dapat diserah terimakan. Sebetulnya kalau kita paham 6 syarat sah ini, insya Allah terhindar dari semua keharaman dalam muamalah. Ya, contoh, kita memasukkan kaidah atau syarat sah yang berapa tadi? Yang kelima ini, ya, al-qudrah ala taslim ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi kita sudah bahas di kaidah yang ketiga, ya, kalau nggak salah, tentang haramnya menjual barang yang tidak kita miliki. Di sini dipertegas kembali dengan syarat sah yang kelima, bahwasanya kalau kita mau jualan harus jualan barang yang yakin, ya, kita bisa menyerah terimakan barang tersebut, ya. Artinya kalau kita mau menjual barang yang baik itu barang yang ready di kita atau barang yang tidak ready di kita, ya, itu harus memiliki minimal syarat yang keempat, yang kelima ini, yaitu al-qudrah ala taslim. Kita harus dapat atau yakin 100% dapat menyerahkan barang itu ke konsumen. Nah, maka sebutkan contoh barang-barang yang atau jualan, skema-skema menjual barang yang barangnya belum ada di kita, ya, atau belum kita miliki, tapi kita mampu secara yakin 100% bisa menyerah terimakan barang. Oke. Atau skema-skema menjual barang yang belum dimiliki, tapi kita memenuhi kriteria al-qudrah ala at-taslim. Artinya apa? Artinya begini. Memang hukum asal jualan itu objeknya harus ada, ya, barangnya harus ada. Tapi apakah itu berarti kita harus selalu boleh hanya jual barang yang ready saja? Enggak kan? Enggak. Kita boleh menjual barang yang tidak ready dengan syarat harus memenuhi kriteria ini, yang kelima ini. Itu al-qudrah ala at-taslim. Kita dapat menyerah terimakan barang. Nah, sebutkan contoh skema jual beli yang barangnya tidak ready, tapi kita yakin 100% dapat menyerah terimakan barang. Apa contohnya? Dengan cara apa itu? Hah? Apa? Kita kan nggak punya modal nih, tapi pengen jualan. Nggak punya barang, tapi pengen jualan. Menjual barang yang belum dimiliki kan haram tadi katanya. Nah, terus gimana? Nah, syaratnya harus memenuhi minimal harus memenuhi kriteria ini, al-qudrah ala at-taslim. Yakin 100% dapat menyerah terimakan barang. Contohnya gimana? Ya, Bapak, anak-anak. Jadi belajar muamalah itu nggak sebatas ngapalin syarat sah jual beli, ya. Kita harus naik level, ya, naik level. Bukan sekedar ngapalin syarat sah jual beli, tapi kita harus tahu, ya, bisa menganalisa, ya, syarat sah jual beli, sehingga kita bisa ngakalin akad, ya, mengakali akad. Kalau tadi jual barang yang belum dimiliki itu haram. Tapi gimana solusinya nih? Kita nggak punya modal, nggak punya barang, tapi pengen jualan. Nah, kita ngulik syarat sah jual beli. Gimana supaya kita tadi kan boleh, ya, selama kita yakin, ya, bisa menyerah terimakan barang secara 100%. Oh, nih bisa Pak dengan cara dropship misalnya di internet. Apakah para dropshipper yang ada di internet itu, di Shopee, di Tokopedia, itu mereka yakin bisa menyerah terimakan barang ke konsumen? Hah? Enggak. Oh, enggak sih. Kan suppliernya banyak katanya. Kenapa enggak? Hah?
Iya, mereka tidak, jangankan untuk menyerahkan ke konsumen, mereka sendiri nggak yakin apakah mereka dapat stok atau tidak dari supplier. Berarti jual dropship nggak bisa, ya. Nah, terus sebutkan contoh jualan, ya, dimana kita belum punya barangnya, belum ready, tapi kita 100% yakin bisa menyerah terimakan barang. Ada 3 skema sekurang-kurangnya, ya, ada 3 skema di mana kita bisa jualan tapi barang kita belum punya dan belum punya modal. Ini solusi jualan tanpa barang, tanpa modal sebetulnya. Ya, jadi bisa menggunakan 3 instrumen akad. Apa itu? Ya, akad salam. Ya, akad salam. Akad salam itu adalah jual beli apa? Kemarin udah kita bahas ya, 2 pekan sebelumnya. Jual beli salam adalah jual beli di mana apa? Coba anak-anak. Di mana uang diserahkan lebih dulu, barang diserahkan belakangan. Ya. Nah, jual beli salam ini adalah lawan, ya, lawan dari jual beli apa? Kredit. Nah, insyaallah anak-anak cepat ini ya, cepat ingatnya. Jadi jual beli salam adalah kebalikan atau lawan dari jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya duluan, bayarnya belakangan. Kalau jual beli salam, bayar dulu, barang belakangan. Kemudian karakter yang kedua, kalau jual beli kredit, semakin lama kredit semakin mahal. Tapi kalau jual beli salam, semakin lama penyerahan barang semakin murah. Ini seharusnya, ya, semakin murah. Inilah yang disebut dengan bahasa kerennya itu time value of money, ya. Kalau time value of, jadi nilai waktu yang bernilai uang. Waktu adalah uang, waktu yang bernilai uang. Jadi kalau skema time value, kalau di yang jurusan keuangan itu belajar TMV, ya, time value of money, itu nilai present value namanya, nilai uang di masa depan, ya, nilai uang di masa depan diprediksikan dengan nilai suku bunga. Nah, itu kalau di konvensional. Tapi kalau di syariah nggak kayak gitu, ya. Jadi nilai uang yang berharga karena tadi penundaan penyerahan barang atau penundaan penyerahan pembayaran. Nah, itu ada nilai uangnya, time value of money. Ya, jadi kita bisa menjual barang yang belum kita miliki, ya, yang belum ready di kita. Salah satu dengan akad salam. Cuma akad salam ini ada syaratnya. Apa ada syaratnya? Ini kaitannya dengan syarat sah yang kelima ini, ya. Jual beli salam adalah syaratnya harus barang-barang yang diyakini secara 100% banyak tersedia di pasar. Nah, ini banyak yang orang belum tahu. Syarat jual beli salam atau syarat barang yang boleh dijual beli salam adalah barang yang diyakini 100% banyak tersedia di pasar. Ya, jadi kalau kita misalnya jualan barang casing HP, ya, nah barangnya harus ada di banyak tempat. Supaya apa? Supaya memenuhi kriteria yang keberapa tadi? Yang kelima, ya, dapat menyerah terimakan barang. Jadi kalau nggak ada di toko A, kita bisa cari di toko B. Nggak ada di toko B, kita bisa belanja di marketplace. Nggak ada di online, kita bisa belanja di counter sebelah atau di mall, ya. Itu akad salam, ya. Nah, kemudian cara yang kedua agar kita bisa menjual barang yang belum ada, tapi kita bisa memenuhi kriteria syarat sah yang kelima ini, yaitu al-qudrah ala taslim, dapat menyerah terimakan barang, ya. Itu dengan cara, kalau akad salam tadi untuk jualan barang jadi, ya. Nah, yang kedua ini untuk jualan barang custom. Ya, untuk jualan barang custom. Kalau mau jualan barang yang belum ada, maka kita harus yakin 100% dan memiliki kemampuan atau skill untuk memproduksi barang tersebut, ya. Misalnya kita jualan baju sablon, ya, desain, ya. Ya, minimal kita punya skill untuk desain, ya, punya skill untuk cetak, ya, punya skill. Atau kita punya channeling tempat-tempat yang bisa kita order untuk memproduksi, ya, itu juga boleh.
Ya, ini namanya akad istisna. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjualkan barang yang tadi sudah disebutkan ya di syarat sah yang ketiga, yaitu syarat kepemilikan atau pihak yang menempati posisi seperti pihak yang memiliki barang. Artinya apa? Dia diberi kuasa jual, ya, kuasa jual. Orang yang mewakili pihak yang memiliki barang atau dengan akad wakalah. Dan tadi sudah kita bahas bahwa syarat sah wakalah itu adalah ada objek yang diserah terimakan, ya, ada objek. Jadi wakalah juga memiliki rukun, ya. Apa itu rukun wakalah? Yang pertama adanya wakil, ya, adanya wakil. Siapa itu wakil? Kita yang pengen jualan barang. Adanya muwakil fi, ya. Ya, adanya muwakil yang kedua sebelum muwakil fi, adanya muwakil itu adalah pihak yang punya barang atau pihak yang kita ingin jual barangnya atau yang menyerahkan barang kepada kita. Kemudian yang ketiga, rukun wakalah, adanya muwakil fi, adanya objek barang yang diwakalahkan. Nah, contoh akad wakalah yang simple dan yang sering kita lihat itu adalah akad nitip barang di warung. Contoh, ada tukang kerupuk nitip kerupuk di warung. Sering lihat nggak anak-anak? Sering kan? Ada tukang kue nitip kue di warung. Nah, itu namanya akad wakalah. Ya, nggak akad wakalah. Namanya akad wakalah, kerupuk atau kuenya dikasihkan, iya nggak? Itu namanya akad wakalah. Kalau kayak ada ikhwan misalnya, ada tetangganya punya jualan gamis, jualan baju syar'i. Pak, Bu, saya nih mau jualin barangnya di internetnya. Iya, silakan. Tapi barangnya nggak dikasih. Itu bukan wakalah namanya. Ya, itu bukan wakalah. Wakalah itu harus diserah terimakan objeknya, barangnya. Cuma kan Pak Ustadz, kalau dijual beli online, kalau yang tetangga sih oke lah, ya. Tapi kalau jual beli online, barangnya kita kasih, yang ada dia barangnya habis, nyetor enggak, ya. Barangnya sudah habis karena jual beli online kita nggak kenal orangnya, maka bisa dengan serah terima secara hukum, ya. Jadi qobad itu ada dua jenis, ada qobad hakiki, yaitu di mana objeknya kita serahkan seperti tadi nitip kerupuk atau nitip kue. Ada qobad yang namanya qobad hukmi, serah terima secara hukum saja, yaitu kita berikan dia kuota, kita berikan dia kwitansi, atau kita berikan dia foto-foto atau batch number atau kode barang, ya, sejumlah yang berhak dia jualkan. Nah, ini 3 contoh skema jual beli di mana kita bisa memenuhi kriteria al-qudrah ala at-taslim, dapat menyerah terimakan barang secara 100% yakin, ya, tanpa harus memiliki barang. Ya, selebihnya haram, ya, selebihnya haram. Itu syarat sah yang ke berapa? 5, ya, syarat sah yang ke-5. Ya, syarat sah yang ke-6 yaitu al-ilmu, pengetahuan. Ya, kriteria al-ilmu ini harus memenuhi 2 aspek, yaitu al-ilmu bisil'ah, ya, wal ilmu bi as-saman. Ya, ini pengetahuan terhadap barang, ya, ini spesifikasi barangnya. Kemudian pengetahuan terhadap harga barang. Ya, nggak boleh kita jualan barang yang nggak diketahui, ya. Terus kalau jual beli online gimana? Kalau jual beli online maka barang harus dideskripsikan secara rinci dengan tulisan, dengan dimensi, ya, dengan foto, dengan macam-macam, ya, yang bisa mendeskripsikan barang secara rinci. Karena al ilmu, pengetahuan itu tidak disyaratkan harus dengan penglihatan, ya enggak? Pengetahuan itu tidak harus dengan melihat barang, tapi bisa dengan apa? Membaca, ya. Pengetahuan itu enggak harus kita menyaksikan langsung, ya. Contoh pengetahuan terhadap kejadian misalnya sejarah zaman sahabat, apa kita harus menyaksikan di zaman sahabat? Enggak, ya. Tapi kita bisa baca keterangan. Jadi syarat pengetahuan bisa dengan cara membaca spesifikasi atau dengan melihat langsung barangnya. Itu pengetahuan terhadap barang atau pengetahuan terhadap harga barang. Jadi anak-anak, bapak ibu sekalian, kalau mau belanja dibiasakan. Saya membiasakan saya sama anak-anak kalau belanja di mana-mana biasakan tanya harga dulu. Ya, biasakan tanya harga dulu, terutama makanan di tempat wisata.
Bahaya itu, ya. Bahaya itu kalau nggak nanya dulu. Saya meskipun di pedagang keliling, tukang bakso, ada tukang somai, ada tukang gorengan, selalu biasakan nanya, Bang, berapa sebiji, ya, atau seporsi berapa, ya, biasakan nanya, untuk menghindari goro dan kekecewaan kedua belah pihak. Ya, itu ke-6, ya. Ke-6 syarat sah jual beli. Di mana 6 syarat sah jual beli itu 3 merupakan syarat sah bagi si pelaku dan 3 syarat sah untuk barang, ya, atau objek. Jadi dibagi 2. Gampang ya, insya Allah. Dan kita harus paham masing-masing teori-teori dari masing-masing syarat sah. Ya, dari mulai syarat sah ridho, syarat sah apa lagi tadi? Ridho, ahli, terus milik, ya, kepemilikan, terus mubah, terus dapat diserah terimakan, terus yang keenam ilmu, ya. Nah, itu masing-masing kita harus paham konsekuensinya. Baik, saya kira cukup dulu ya, dikit-dikit sampai di sini dulu bahasan kita hari ini, yaitu tentang rukun dan syarat sah jual beli. Aplikasinya ini luas sekali, ya. Insya Allah kalau para hadirin paham kriteria, ya, rukun dan syarat sah jual beli, insya Allah akan terhindar dari semua keharaman-keharaman di dalam jual beli. Contoh tadi aja, kita paham syarat sah kepemilikan, itu bisa terhindar dari berbagai macam riba dan gharar, ya, dalam jual beli. Contoh kita paham syarat sah yang kelima tadi, ya, syarat sah al-qudrah ala taslim, dapat menyerah terimakan barang. Pasti kita nggak akan berani melakukan dropshipping, ya, yang secara konvensional di marketplace itu. Kita nggak akan berani jualan broadcast, ya, barang yang nggak ada. Kita nggak akan berani jualan sebagaimana leasing, ya. Kalau kita paham akad atau syarat-syarat sah itu, insya Allah kita terhindar dari berbagai macam transaksi baru yang haram sampai hari kiamat, ya. Kaidah ini kaidah dari zaman dulu, dari zaman Nabi SAW, tapi akan berlaku sampai hari kiamat. Berbagai macam transaksi baru apapun tidak akan lepas, ya, dari rukun dan syarat sah ini, mau jual beli offline maupun online. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Anak-anak, bapak atau ibu, ya silakan bapak. Oh iya, silakan Pak. Pertemuan lalu sudah hadir. Iya. Karena seminggu nih, yang membedakan akad salam dengan dropship itu apakah niatnya saja, ataukah memang ada ucapan yang harus diucapkan? Oke. Iya, ini penting. Banyak yang nggak bisa membedakan mana salam, mana menjual barang yang belum dimiliki. Kadang ada ikhwan, antum jualan barangnya belum ada. Terus antum dropship, iya. Pakai akad apa? Akad salam. Tapi ternyata pas ditanya skemanya itu bukan salam, ya. Itu menjual barang yang belum dimiliki. Nah, terus apa bedanya antara akad salam dengan menjual barang yang belum dimiliki? Tadi ciri yang paling mendasar dari salam dan jual beli barang yang belum dimiliki adalah dari faktor barang yang dijual. Kalau akad salam, barang yang dijual itu memang barang yang pasti ada di banyak tempat. Nah, sedangkan jual barang yang belum dimiliki, dia hanya ada di supplier tertentu. Nah, misalnya dia nyomot dari marketplace, dari toko online A. Barang itu cuma ada yang spek itu emang lagi ready di toko A, di supplier A, nggak ada di toko lain, gitu. Atau ada di toko lain, cuman dia nggak tahu di mana suppliernya, gitu. Dia cuma ngambil supply dari satu toko. Itu ciri yang paling gampang, ya, antara jual beli salam dengan menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian kalau jual beli salam, karakternya itu harga barang murah, ya, harga barang murah sebagai timbal balik dari penyerahan barang yang tertunda, ya, penyerahan barang yang tertunda. Kemudian jual beli salam itu bayarnya harus di muka. Nah, kalau dropship yang di online kan bayar sebetulnya bisa belakangan, ya, nggak, yang penting orang itu udah klik kan nanti waktu berjalan tuh, kalau nggak salah 24 jam ya. Nah, itu dia baru nyari-nyari, ya, baru nyari-nyari barang, ya,
udah ada, nah baru dia booking atau dia bayarkan oleh si penjual. Tapi kalau jual beli salam itu wajib transfer dulu ya sebelum barang ada. Nah itu perbedaan antara salam dengan menjual barang yang belum dimiliki. Jadi jual beli salam itu karena barangnya harus murah di bawah standar, karena sebagai timbal balik pembayaran di muka. Terus barang salam itu kriterianya harus barang yang banyak di pasaran. Nggak boleh jualan barang second dengan akad salam. Kenapa? Karena barang second cuma ada satu, ya nggak? Contoh motor second, tuh mati. Cek, motor second itu yang platnya seperti itu misalnya cuma ada berapa? Satu, ya maka nggak boleh jual salam barang second. Nah, contoh yang mudah, kita jualan beda antara jual salam dengan jual barang tertentu ya. Itu seperti jual ijon, skema jual beli ijon, jual pertanian. Nih misal saya jualan rambutan di kebun saya, itu namanya jual salam bukan? Bukan, karena barangnya ditunjuk, ya enggak? Jualan rambutan itu di kebun saya, itu nggak boleh kalau penyerahannya tertunda. Kenapa? Karena ada resiko rusak, ada resiko gagal panen, ya. Nah, sama jual beli salam pun gitu. Kita nggak boleh menyebutkan kita ngambil di toko apa, ya. Saya jualan salam handphone dari toko misalnya gerai yang ada di mall, misalnya di Cibinong misalnya, ya. Nggak boleh, ya. Yang boleh adalah saya jualan rambutan misalnya dengan spek rambutan jenis A, bobotnya sekian, yang jenis bibitnya ini sekilo harganya sekian, ya yang disebutkan spek. Gitu kan jual beli salam, ya jual beli salam. Saya jualan barang HP Samsung, ya seri ABCD, ya. Yang itu ada di berbagai macam toko. Nggak boleh kita sebutkan cuman ada di Erafon, cuman ada misalnya di toko apa, itu nggak boleh. Nah, itu bedanya jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki. Sama seperti jual beli ijon, ya, dengan menjual buah dengan akad salam, ya. Jadi kalau jual beli yang belum dimiliki itu dia biasanya nunjuk, ya, nunjuk supplier tertentu atau barangnya nggak ready di banyak tempat. Ya, kurang bisa dipahami nggak Pak? Bisa ya? Jadi tergantung objeknya. Tergantung objeknya. Kalau kita mau jualan online HP Samsung dengan akad salam boleh, ya, karena HP Samsung ini banyak di mana-mana, gitu ya, di mana-mana. Atau seri HP Samsung yang dia seriesnya itu memang sudah banyak di pasar, itu boleh seperti itu. Oke, ada yang lain? Ya, Bapak tadi. Ya, Ustaz, jadi ini yang untuk syarat saat jual beli ini ada kan beberapa dari komunitas kita ataupun di beberapa sekolah itu sistem jual belinya itu jual beli seikhlasnya gitu. Jadi mereka menjual beberapa barang, nah jadi tapi bayarnya itu suka-suka gitu, jadi terserah yang mau mau sedikit atau mau banyak gitu. Iya. Ada unsur apa ya di sana itu tabarruk sosial. jual beli tapi jual beli sosial gitu. Jual beli, ya ini ya. Ini sebetulnya jadi abu-abu karena akad jual beli itu kan akad komersial. Akad komersial itu harus jelas berapa menyerahkan, berapa benefit, ya. Kita namanya akad komersial. Kecuali akad sosial. Kalau akad sosial bebas mau ngasih berapa, mau dapat barang apa, dia nggak akan komplain. Nah, jadi bedanya sosial dengan komersial itu kalau sosial dikasih berapapun dia nggak akan komplain. Coba harus dites berarti. Bapak belanja kasih 1.000 aja. Kalau dia komplain berarti akadnya komersial. Kalau akadnya komersial berarti harus jelas, dia harus pasang harga, nggak boleh seikhlasnya, gitu. Coba tes, ada 10 bapak-bapak aja hari datangin tuh di sekolah itu, beli semua 1.000 perak atau gope, ya. Kalau komplain berarti akadnya komersial. Begitu ya, dalam jual beli harus jelas akadnya ini sosial atau komersial. Atau kalau mau begini, ya. Kami jualan
Ya, mau beli silakan, mau enggak silakan. Harganya sekian, ya. Nah, kalau mau dilebihkan buat infak, karena jual beli ini adalah sebagian kami sedekahkan buat misalnya anak-anak pondok ya atau anak-anak yatim, silakan ya. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Dengan membeli barang ini, insya Allah sudah ada margin untuk pondok ya. Nah, itu enggak ada masalah. Kalau gitu enggak ada masalah. Ya, jadi pihak penjual harus menegaskan apakah akad yang dilakukan sosial atau komersial. Kalau sosial ya dia harus rela orang ngambil barang dengan tanpa bayar misalnya atau dengan harga yang remeh 1.000 perak, dia nggak boleh marah ya, karena akadnya adalah sosial. Tapi kalau komersial dia bilang oh enggak kok ini komersial, jangan seenaknya barang bayar cuma 1.000 perak, berarti dia wajib menyebutkan harga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Iya, silakan Bapak. Salam itu tadi apakah ada waktu minimalnya, maksudnya misalnya 2 bulan paling apa? Minimal di 2 bulan atau 6 bulan. Atau 1 bulan itu termasuk akad salam? Enggak ada, secara dalil enggak ada batas waktu akad salam. Cuma secara tersirat, secara makna, jual beli salam itu adalah kebalikan dari jual beli kredit, ya, di mana orang ngambil untung akibat penundaan barang, ya. Jadi harga murah itu dibayar harga yang penundaan penyerahan barang itu dibayar dengan harga yang murah. Jadi sebetulnya jual beli salam itu semakin lama semakin bagus, ya, karena penjual akan ngambil untung dari lamanya waktu. Jadi bukan dia ngambil untung dari harga jual beli, ya. Nah itu tergantung karakter barangnya. Contoh kita jualan yang perputarannya cepat apa misalnya Pak? Yang perputarannya cepat barang apa itu? Hah? Sembako ya? Nah iya sembako. Sembako paling enak buat akad salam. Kita bisa jualan sembako, misalnya siapa yang di perumahan nih, pergi grup WhatsApp, siapa yang mau order telur. Nah, telur kan sekarang lagi mahal. Ya enggak? Telur lagi mahal tuh. Telur harga berapa? 30-an ribu ya, Pak? Nah, kita jual misalnya 23.000 aja. Atau jual telur 20.000. Kita serahin seminggu depan. Nah, minggu depan. Rame enggak yang beli? Rame. Wong harganya 30.000. Dia jualan cuman 20.000, tapi diserahinnya minggu depan. Anggaplah ada 100 orang di perumahan itu tertarik. 100 orang kali 20.000 berapa itu? 2 juta. Lumayan kan? 2 juta itu seminggu dia pakai tuh buat jualan apa kayak yang gorengan kayak bisa modal seminggu. Lumayan kan? Jualan gorengan, jualan barang jadi yang cash itu dia ngambil untung dari situ. Yang penting ada waktu, dia bisa memperkirakan waktu perputaran itu buat ngambil untung dari jualan cash, ya, subsidi silangnya. Boleh seperti itu. Nah ini solusi bapak-bapak mungkin yang atau temannya yang nggak punya modal, silakan mencari jualan akad salam. Jualan akad salam untuk barang-barang yang biasanya sedang mahal atau susah dicari, ya. Nah, telur misalnya dengan tempo kalau seminggu nggak yakin ya 2 minggu lah, ya 2 minggu. Jualan telur dengan akad salam 2 minggu, harganya ekstrim, ya, harga pasar tuh 30.000, kita jual 20.000. Yakin itu ibu-ibu sekomplek mau itu, ya, ibu-ibu sekomplek mau. Ada 1.000 orang aja, 20 juta itu, ya nggak, kali 20.000, ya Pak ya, lumayan. 2 minggu Pak, 2 minggu kita ngolah duit 20 juta. Kalau dia pintar dagang, kaya itu, ya, dengan akad salam. Salam telur, ya, salam telur. Itu jadi ide bisnis gitu, tanpa modal. Oke, itu hikmahnya akad. Jadi nggak ada batasan waktunya berapa lama. Yang penting dia bisa mengukur, ya, bisa mengembalikan barang yang murah tadi dan bisa memutar duit tersebut. Itu hikmah akad salam. Baik, ada yang lain? Pak, anak-anak paham kan ya? Apa bahasanya ketinggian? Ini kalau kajian bareng anak-anak saya repot bahasanya, kalau ketinggian takut mumet yang anak-anak. Kalau terlalu gampang diulang-ulang bapak-bapaknya bosen. Ya enggak? Jadi harus menengah, enggak terlalu tinggi bahasanya,
dan nggak terlalu diulang-ulang atau yang bahasa-bahasa rendah. Ustaz, Ya. mengenai diskon dari kurir gimana Ustaz? Diskon kurir itu gimana maksudnya? Misalnya kalau di marketplace kan kita sebagai seller itu ngirim sekian banyak barang, biasanya kan dari kurir itu ada diskonnya tuh. Iya. Sementara kan yang bayar kurir itu pembeli ya, bukan. Dan sementara diskonnya tuh ke kita kan, ke buyer gitu. Oh jangan. Cara mengembalikan Iya. ininya apa, ke pembelinya gimana? Biasanya kalau di marketplace itu ditampilin harga reguler ya, harga reguler. Atau kalau ada diskon nanti ada kecoret gitu. Kalau kita bikin marketplace sendiri harus pakai formula. Biasanya kan di kurir itu dia ada kuotanya ya Pak ya. Misalnya ngirim sekian, dapat diskon sekian, ada nggak? Iya, dari antara kita sama kurir. Iya, ada ketentuannya nggak? Ada. Nah, tinggal ketentuan itu dimasukin ke formula ke coding di websitenya. Kalau yang beli kuantitinya sekian, maka dia langsung motong harga kurir. Nah, jadi kita nggak perlu balikin diskon, Jadi langsung motong di harga ongkirnya, Di formula diskonnya itu kita masukin di situ di website. Itu bisa. Atau kalau diskonnya nggak tentu, ya maka kita kirim kembaliannya ke konsumen. Itu kalau akad kurirnya itu wakalah ya. Akad kurir wakalah itu kita di website nampilin provider yang misalnya provider JNT, provider JNE, provider Si Cepat misalnya ya, atau Antar Aja. Nah itu namanya wakalah karena kita nyodorin ke konsumen provider. Tapi kalau kita nggak nyebutin, pokoknya ongkos kirim sekian rupiah. Nah itu berarti kita jualan, termasuk jualan pengiriman. Artinya jasanya dari kita. Jas mau berapa ribu, kalau konsumen sepakat nggak usah balikin. Gitu ya. Jadi ada dua skema. Skemanya wakalah atau kita jualan barang plus jualan jasa kirim. Gitu. Biar nggak repot, jualan jasa kirim aja. Ya. Pokoknya ongkos kirim sekian, mau saya pakai apa kek ya. Yang penting nyampe kurang lebih sekian hari. Biayanya kirimnya misalnya 15.000 ya. Kota apapun misalnya. Itu boleh seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapatkan pahala atas pahala menuntut ilmu. Bila taufiq subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.